semuanya. Selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Semoga kabar kalian semua baik-baik saja dan semangat terus untuk menjalani hari. Nah, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kalian pakai di rumah, tapi jarang kita perhatikan ceritanya. Yaitu mesin penyedot debu, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan vacuum cleaner. Siapa sangka alat pembersih ini punya sejarah yang panjang dan menarik banget loh. Dari yang awalnya bentuknya aneh sampai jadi secanggih sekarang. Dan bukan cuma itu, ada juga fakta-fakta unik yang bikin kita makin takjub sama si penyedot debu ini. Jadi, siap-siap ya untuk dengerin cerita seru di balik alat yang bikin rumah kita bersih ini. Pastikan kalian nonton sampai selesai biar nggak ketinggalan setiap detailnya yang kadang bikin geling-geling kepala. Yuk, kita mulai petualangan sejarah kita. Pernah kebayang nggak sih gimana orang zaman dulu membersihkan debu di karpet atau lantai? Dulu, sebelum ada vacuum cleaner, orang-orang biasanya pakai sapu, sikat, atau dipukul-pukul biar debunya keluar. Kebayang dong betapa ribet dan gak efisiennya. Debu malah berterbangan kemana-mana dan bisa bikin alergi. Nah, dari sinilah muncul ide untuk membuat alat yang bisa menyedot debu. Jadi, penemuan vacuum cleaner itu sebenarnya nggak muncul begitu saja dalam semalam. Ini adalah hasil dari serangkaian inovasi yang panjang. Beberapa dekade dan banyak pikiran brilian terlibat dalam perjalanan penemuannya. Awalnya, fokusnya adalah bagaimana cara menghilangkan debu secara lebih efektif daripada sekadar memindahkannya. Kita mulai dari abad ke-19, sekitar tahun 1860. Di Amerika, seorang penemu bernama Daniel Hess mengajukan paten untuk karpet sweeper atau penyapu karpet. Alatnya punya sikat berputar dan semacam belo untuk menciptakan hisapan yang menarik debu. Ini mungkin bisa dibilang nenek moyang paling awal dari vacuum cleaner modern kita. Meskipun belum pakai listrik, konsepnya sudah mulai kelihatan. Alat ini masih manual, digerakkan pakai tangan, dan hasilnya belum seefisien yang kita bayangkan. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1869, Yves W. McGaffey menciptakan Whirlwind. Ini juga alat pembersih manual. Bentuknya mirip kipas tangan yang diputar pakai engkol, lumayan populer di masanya. Tapi tetap saja, butuh tenaga ekstra dan lumayan capek kalau dipakai bersih-bersih seluruh rumah. Jadi, membersihkan rumah itu sama saja dengan olahraga berat saat itu. Kebayang dong, otot tangan jadi lebih kencang gara-gara bersih-bersih. Lalu, di akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1898, seorang penemu asal Amerika lainnya, John Esterman, menciptakan pneumatic carpet renovator. Nah, ini sudah mulai canggih nih. Mesin ini menggunakan motor bakar dan dipasang di atas gerobak kuda. Jadi, teman ini menyewakan jasanya dengan mengendarai gerobak kuda ini ke rumah-rumah untuk membersihkan karpet. Mirip seperti jasa cuci karpet panggilan. Tapi versi jadulnya, alatnya besar, bising, dan gak bisa masuk ke dalam rumah. Pipa panjangnya yang diulur dari gerobak ke dalam rumah. Jadi, ciri khasnya inovatif banget kan buat zamannya. Baru deh, di awal abad ke-20, tepatnya tahun 1901, seorang insinyur Inggris bernama Hubert Cecil Booth datang dengan ide yang lebih revolusioner. Booth melihat demonstrasi alat pembersih yang meniup debu, bukan menyedotnya. Dia berpikir, kenapa tidak disedot saja? Dari sana, dia menciptakan alat yang disebut puffing billy. Ini adalah mesin bertenaga bensin yang sangat besar, ditarik pakai kuda, dan harus parkir di luar rumah. Sama seperti Thermon, Booth juga menyediakan jasa pembersihan. Yang menarik, alatnya ini punya filter kain yang cukup efektif untuk menangkap debu. Yang paling keren, Booth bahkan menyediakan layanan pembersihan untuk istana Buckingham dan Westminster Abbey. Jadi, keluarga kerajaan dan tempat-tempat penting lainnya pun pernah merasakan sentuhan teknologi pembersih ala. Booth ini membuktikan bahwa idenya memang sangat efektif dan diminati, meskipun ukurannya super jumbo. Tapi,
vacuum cleaner yang benar-benar bisa dipakai di dalam rumah dan digenggam baru muncul belakangan. Di tahun 1907, James Morris Spengler, seorang penjaga toko di Ohio, AS, punya masalah alergi debu yang parah. Dia merasa perlu alat yang bisa membersihkan debu tanpa membuatnya bersin-bersin. Spengler kemudian menciptakan vacuum cleaner portable pertama. Alatnya menggunakan kipas listrik, kotak sabun untuk menangkap debu, dan gagang sapu sebagai pegangan. Desainnya sederhana, tapi jenius. Karena Spengler nggak punya modal besar untuk memproduksi penemuannya, dia menjual hak patennya kepada sepupunya yang kaya raya, William Henry Hoover. Nah, nama Hoover ini pasti nggak asing lagi kan di telinga kita? Di tahun 1908, Hoover mulai memproduksi model vacuum cleaner. Dan inilah cikal bakal perusahaan Hoover yang kita kenal sekarang sebagai salah satu merek vacuum cleaner terbesar di dunia. Vacuum cleaner Hoover model O ini adalah yang pertama dipasarkan secara massal dan bisa dibeli untuk penggunaan rumah tangga. Ini benar-benar game changer. Dari situ, perkembangan vacuum cleaner terus melesat. Berbagai inovasi ditambahkan. Ada yang tanpa kantung debu, ada yang pakai filter HEPA, ada yang robotik, sampai yang wireless. Semuanya bertujuan untuk membuat hidup kita lebih mudah dan bersih. Oke, sekarang kita masuk ke sesi fakta-fakta unik seputar vacuum cleaner yang mungkin belum banyak kalian tahu. Siap-siap terkejut ya. Fakta pertama, tahu nggak sih kalau vacuum cleaner manual pertama itu beratnya bisa mencapai 45 kilogram? Kebayang nggak bersih-bersih rumah sambil ngangkat beban seberat itu? Untungnya, sekarang vacuum cleaner rata-rata cuma beberapa kilogram saja. Bahkan ada yang super ringan. Jadi, kita patut bersyukur ya sama teknologi modern. Fakta kedua, Hubert Cecil Booth, penemu Puffing Billy, tidak hanya punya ide brilian soal hisapan debu. Dia juga dikenal sebagai orang yang sangat memperhatikan kebersihan. Konon, dia sangat bangga dengan hasil kerjanya sehingga dia akan berdiri di luar gedung yang baru dibersihkan untuk melihat reaksi orang-orang saat mereka melihat jendela yang bersih dan karpet yang rapi. Semacam survei kepuasan pelanggan langsung gitu. Fakta ketiga, vacuum cleaner pernah digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Misalnya, saat Perang Dunia II, para insinyur menggunakan prinsip kerja vacuum cleaner untuk mengembangkan sistem filter udara dalam pesawat dan kapal selam. Luar biasa kan? Dari alat pembersih rumah tangga jadi alat penyelamat nyawa. Fakta keempat, pada tahun 1930-an, Beberapa model vacuum cleaner didesain agar terlihat futuristik dan modern. Bahkan ada yang diberi nama-nama yang terdengar canggih seperti Zever atau Airway. Mereka nggak cuma jual fungsi, tapi juga estetika. Jadi, desain produk itu penting dari dulu ya. Fakta kelima vacuum cleaner robotik pertama, yaitu Electrolux Trilobite. Diluncurkan pada tahun ke-2001. Awalnya, harganya sangat mahal. Dan hanya segelintir orang yang bisa memilikinya. Tapi sekarang vacuum cleaner robot sudah jadi barang yang cukup umum dan terjangkau. Membantu banyak orang menjaga kebersihan rumah tanpa perlu capek. Mereka bisa membersihkan sendiri, mengisi daya sendiri, dan bahkan ada yang bisa diatur lewat smartphone. Keren banget. Fakta keenam, ternyata ada lomba balap vacuum cleaner. Iya, kalian gak salah dengar. Di beberapa negara, komunitas hobi motor dan teknologi kadang mengadakan balapan dengan vacuum cleaner yang sudah dimodifikasi. Ini bukti kalau kreativitas manusia memang tanpa batas. Bahkan dengan alat rumah tangga sekalipun. Fakta ketujuh, vacuum cleaner di masa lalu juga menjadi simbol status sosial. memiliki vacuum cleaner adalah tanda bahwa sebuah keluarga mampu membeli teknologi terbaru dan hidup dalam gaya hidup modern. Dulu, nggak semua orang bisa
punya lo. Sekarang, vacuum cleaner sudah jadi kebutuhan dasar di banyak rumah. Fakta ke-8, debu rumah itu ternyata punya komposisi yang sangat beragam. Gak cuma partikel kecil dari tanah atau kotoran, tapi juga serat pakaian, kulit mati, serbuk sari, spora jamur, bahkan partikel-partikel kecil dari kosmetik. Vacuum cleaner modern dirancang untuk bisa menyaring semua itu dengan efektif, menjaga udara di rumah tetap bersih. Fakta ke-9, ada mitos bahwa vacuum cleaner itu hanya memindahkan debu, bukan menghilangkannya. Nah, ini kurang tepat ya. Vacuum cleaner yang baik, apalagi yang punya filter HEPA, justru dirancang untuk menangkap partikel debu dan alergen sekecil mungkin agar tidak kembali ke udara. Jadi, sebenarnya mereka membantu meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Dan fakta terakhir, ternyata vacuum cleaner modern itu dirancang agar bisa digunakan di berbagai permukaan. Bukan cuma karpet atau lantai kayu, tapi juga sofa gorden. Bahkan di celah-celah sempit yang sulit dijangkau. Dengan berbagai aksesoris tambahan, satu vacuum cleaner bisa jadi alat serbaguna untuk membersihkan seluruh bagian rumah. Nah, dari sejarah panjang dan fakta-fakta unik ini, kita bisa lihat betapa jauhnya perjalanan vacuum cleaner. Dari alat manual yang berat dan kurang efisien, menjadi mesin canggih yang mempermudah hidup kita. Mereka bukan cuma alat pembersih, tapi juga cerminan inovasi manusia untuk membuat kehidupan jadi lebih baik dan nyaman. Betapa luar biasanya ya. Benda yang awalnya terlihat sederhana ini ternyata menyimpan cerita panjang dan penuh perjuangan para penemu. Jadi, setiap kali kalian pakai vacuum cleaner, ingat-ingat deh perjuangan para penemu di baliknya. Itu bukan sekadar mesin penyedot debu, tapi warisan kecerdasan manusia. Semoga informasi hari ini bisa menambah wawasan kalian dan bikin kalian makin menghargai benda-benda di sekitar kita. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan ya, karena rumah bersih itu bikin hati senang dan pikiran tenang. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita menarik seperti ini, jangan lupa untuk like videonya, komen di bawah kira-kira topik apa lagi yang ingin kita bahas. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert ini biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan selalu berkarya.